Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Pak Ustadz Dr. Agus. Ahlan wa sahlan. Baiklah Bapak Ibu, kita mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd. Hadiratul mukarramin Al-Ustadz Dr. Haji Agus Setiawan LCMA, yang terhormat Ibu Wiwin Istanti selaku Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, yang terhormat Bapak Ibu Kasubdit dan para pejabat pengawas lingkup Direktorat APK, serta rekan-rekan semuanya yang insya Allah dirahmati Allah Ta'ala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kita tak henti-hentinya panjatkan atas rahmat-Nya sehingga pada sore hari ini kita dapat singgah di taman-taman surga untuk melakukan kajian tiap bulanan kita, yaitu Rehat Rohani, yang alhamdulillah bulan ini dipanitiai oleh Subdit Standar Akuntansi Pemerintahan. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada beliau Rasulullah SAW dan juga para keluarga dan sahabat tabi'in dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga kita senantiasa selalu dapat syafaat beliau hingga insya Allah di akhir nanti kita dapat masuk surga tanpa antri. Gimana kabarnya Bapak Ibu semua sore ini? Insya Allah sehat semua kan? Alhamdulillah sehat. Pada sore hari ini tema rohani kita yaitu apakah kita termasuk ahli surga? Insya Allah materi akan disampaikan oleh pakarnya karena banyak tulisan dari beliau, Ustadz Dr. Agus, banyak membahas tentang surga. Dan jangan lupa setelah penyajian materi nanti ada kuis yang hadiahnya menarik. Untuk itu, mengawali Rehat Rohani sore ini, marilah kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, pembacaan kalam ilahi yang akan disampaikan oleh saudara kita Ustadz Ahwani dan juga sari tilawah oleh saudara kita Ustadzah Rosa. Kepada Ustadz Ahwani dipersilahkan. Baik Bapak Ibu sekalian, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ
يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menjalimi diri sendiri, segera mengingat Allah lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu, sedang mereka mengetahui. Balasan bagi mereka ialah ampunan dari Tuhan mereka dan surga-surga yang sungainya mengalir di bawahnya. Mereka kekal di dalamnya. Dan itulah sebaik-baik pahala bagi orang-orang yang beramal. Sungguh, sunnah-sunnah Allah telah berlalu sebelum kamu, karena itu berjalanlah kamu ke segenap penjuru bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan Rasul-Rasul. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha benar Allah yang Maha Agung, Jayakumul Kasiron. Terima kasih buat Ahwani dan Mbak Rosa. Semoga lantunan ayat suci Al-Quran tadi dapat menjadi wasilah kita yang menolong di hari kiamat nanti dan juga menjadi pengingat dan penguat iman kita. Amin. Baik Bapak Ibu, telah hadir bersama kita Ustadz Dr. Agus Setiawan LCMA yang akan menyampaikan materi mengenai apakah kita termasuk ahli surga. Nah, perlu kami informasikan bahwa beliau merupakan dai 5 benua dan juga tulisan beliau juga sangat banyak mengenai tentang surga. Dan apabila nanti ada hal yang ingin ditanyakan atau didiskusikan dengan Ustadz, silakan Bapak Ibu menyampaikan kepada kolom chat ataupun nanti setelah pemaparan materi. Baik, untuk itu kepada Ustadz Dr. Agus dipersilakan untuk menyampaikan. Tafadhol Ustadz. Terima kasih Bapak Ibu para perindu surga, izin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin.
Qala Allah azza wa jalla fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaan bima kanu ya'malun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa subhanaka la fahma lana illa ma fahamta lana innaka antal jawadul karim. Wa qur rabbi zidna ilman wa ba'd. Hadirin hadirat para perindu surga Allah Subhanahu wa taala, jamaah kajian rehat rohani yang dimuliakan Allah, tentunya tiada kata yang pentas kita lantunkan di sore jelang maghrib ini melainkan ucapan syukur. Alhamdulillah. Betapa sayangnya Allah kepada kita, betapa banyaknya nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita. Hari ini kembali Allah percayakan hidup bagi kita, Allah sehatkan kita, Allah limpahkan rezekinya yang begitu luas kepada kita. Sungguh kalau kita bermaksud menghitung nikmatnya, kita tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Tapi memang Allah tidak meminta kepada kita untuk menghitung nikmatnya. Yang Allah minta kepada kita adalah mensyukuri nikmatnya. Tak lupa salawat teriring salam kita haturkan kepada panutan kita Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau pernah meriwayatkan sebuah hadits qudsi bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'dattu li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar walau syi'tum laqalu fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaan bima kanu ya'malun. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam hadis qudsi, di mana firman-Nya mengatakan, sungguh aku telah menyediakan bagi hamba-hambaku yang soleh surga yang kenikmatannya belum pernah dilihat oleh siapapun, belum pernah diceritakan dan terdengar oleh telinga siapapun, dan belum pernah terbayangkan oleh manusia. Kalaulah kalian ingin, maka bacalah firman Allah Subhanahu wa taala, maka tiada seorang pun yang tahu apa yang Allah sediakan baginya selain kenikmatan di surga, dan itu balasan dari apa yang mereka lakukan di dunia. Hadirin hadirat para perindu surga Allah Subhanahu wa taala, hidup kita tidak selamanya di dunia ini. Dan ya, yang kekal itu adalah kehidupan di akhirat. Saat pandemi ini, betul-betul kita diingatkan dengan kematian. Ada sahabat kita, ada tetangga kita, ada kerabat kita, bahkan mungkin orang yang terdekat dengan kita. Entah itu ayah, entah itu ibu, entah itu abang, diingatkan dengan kematian. Hadirin hadirat para perindu surga Allah Subhanahu wa taala, pernahkah kita bayangkan ketika kita sudah terbujur kaku, ya, dokter sudah angkat tangan, kemudian di situ kita rasakan tidak lagi berguna apa yang kita miliki. Harta kita, ya Allah, kita punya mobil, kita punya rumah, pakaian yang indah-indah di lemari, tabungan, perhiasan, rasanya itu sudah tidak lagi berguna bagi kita. Ya. Saat itu yang ada di pelupuk mata kita adalah apa yang sudah kita persiapkan, bagaimana bekal kita. Ya. Saya baru 1 bulan ini sembuh dari COVID, ya, dan betul-betul ya Allah, ya, bagaimana istri, anak hanya dari jauh. Ya. Hadirin hadirat para perindu surga Allah Subhanahu wa taala, maka tema tentang bagaimana merindukan surga ini menjadi sebuah keniscayaan bagi kita. Karena sekali lagi saya katakan, hidup kita di dunia ini tidak selamanya, dan yang kekal adalah bagaimana nanti di akhirat kelak. Karena itulah pada kesempatan kajian rehat rohani pada kesempatan sore hari ini tema yang Masya Allah sebenarnya merupakan pelajaran buat saya sebelum buat hadirin semuanya, yaitu pertanyaan, adakah kita calon penghuni surga? Hadirin hadirat para perindu surga Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang siapakah calon penghuni surga, ada banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang hal itu.
ada hadis-hadis Nabi SAW yang menjelaskan tentang hal itu. Karenanya tadi ayat yang dibacakan oleh Abang Da Ahwani dan diterjemahkan ya oleh salah seorang saudari kita, sahabat kita, itu juga diantara ciri-ciri daripada penghuni surga. Tapi saya akan mengambilkan dari hal-hal yang lain. Ya, kita akan coba lihat satu persatu. Hadirin hadirat para perindu surga Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang pertama adalah bagaimana tanda dan ciri calon penghuni surga itu beriman dan beramal soleh. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 25, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Ya. Berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh bahwasanya mereka akan mendapatkan balasan berupa surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Hadirin hadirat para perindu surga Allah Subhanahu wa taala. Ciri dari calon penghuni surga yang pertama adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Keimanan kepada Allah lah, pengakuan kepada Allah lah bahwa Allah yang menciptakan kita, Allah yang telah menjadikan alam semesta ini. Kita mengakui, tunduk pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan ciri yang pertama dari calon penghuni surga. Bagaimana mungkin orang yang melakukan aktivitas sosial, misalkan dia banyak sekali menderma, dia banyak sekali kemudian ikut dalam kerja-kerja sosial, tapi dia nggak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin Allah akan membalasnya dengan surga? Mungkin banyak yang mengatakan itu Bunda Teresa, betapa baiknya. Oh, Mahatma Gandhi, bagaimana sederhananya. Oh, bagaimana ini dan itu, ya. Dia begitu baik, ya. Begitu banyak aktivitas sosialnya, bahkan tidak sedikit yang membangunkan masjid, tidak sedikit yang kemudian membangunkan pondok-pondok pesantren, bagaimana kemudian menyantuni orang-orang miskin. Tapi ketika tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana mungkin dia akan mendapatkan surga Allah? Dengan yang menciptakan saja dia tidak mengakui. Saya ingat hadirin hadirat para perindu surga Allah, ya. Bagaimana mohon maaf di era Soeharto itu ada seorang Chinese yang kaya, yaitu Lim Swee Leong. Ya. Ini beliau memiliki perusahaan yang biasanya diawali dengan Indo, ya. Ada Indo Semen, ya. Ada banyak, ya. Nah, suatu hari berjumpa dengan seorang ustadz. Ustadz ini dengan berani dia menawarkan Islam kepada beliau. Pak Lim, masuk Islam. Nanti kalau masuk Islam akan dapat surga. Apa kata Pak Lim? Buat apa saya masuk Islam? Rumah saya di surga kalian itu banyak. Begitu kata beliau. Ya. Ustadz ini agak terperangah dan kemudian dia bertanya, maksudnya gimana Pak Lim? Lim Swee Leong ini kemudian mengatakan, bukankah dalam keyakinan orang Islam, siapa yang membangunkan masjid di dunia, maka Allah akan bangunkan baginya rumah di surga. Coba lihat PT Indosemen itu yang memproduksi semen, ya. Itu di komponnya, di asramanya saya bangunkan masjid, ya. Kemudian saya bangunkan masjid di pabrik ini, pabrik itu. Berarti saya punya rumah di surga kalian. Ya. Nah, Ustadz ini nggak kalah logikanya. Dia kemudian mengatakan, Pak Lim, boleh jadi Pak Lim punya rumah di surga kami. Cuma Pak Lim nggak punya kuncinya buat masuk. Apa kuncinya? Mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ini dia. Ya. Jadi kembali bahwa keimanan kepada Allah lah yang menjadi ciri awal calon penghuni surga. Ya. Ibaratnya ada orang pandai luar biasa. Ya. Dia pandai akuntansi. Ya. Kalau dulu, kalau masih ingat Bapak Ibu, ada kursus namanya Bon A, Bon B. Nah, ini belajar akuntansi. Ya. Walaupun dia pandai, tapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nggak bisa kemudian dia ngaku-ngaku, wah saya
ini alumni STAN juga, kata beliau. Nggak bisa demikian. Kenapa? Dia nggak pernah mendaftarkan diri di STAN, nggak pernah terdaftar sebagai mahasiswa. Bagaimana mungkin, walaupun dia pandai akuntansi, bagaimana mungkin kalau dia mengatakan sebagai alumni STAN? Nggak. Ya. Bagaimana mungkin seseorang itu akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau dia nggak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Makanya Allah berfirman dalam sebuah ayat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura, dan mereka melakukan amal, ya. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan amal-amal mereka bagaikan debu yang berada di atas batu kemudian hilang. Jadi hadirin hadirat para penduduk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sudah punya modal itu, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selanjutnya Allah mengatakan wa amilus shalihat, melakukan amal-amal soleh. Ya. Imam Al-Baghawi ini seorang ulama tafsir, dalam kitabnya Ma'alimut Tanzil, beliau menyebutkan sebuah riwayat dari Utsman bin Affan, bahwa yang dimaksud dengan amal soleh itu adalah orang yang mengikhlaskan amal. Ya. Jadi bukan saja orang itu beramal, tapi bagaimana amalnya itu ikhlas, ya. Tulus. Ya. Sholat betul-betul merasakan, ya Allah, betapa banyak nikmat yang Engkau beri pada hamba. Hamba sehat, ya Allah. Kau sembuhkan hamba dari penyakit. Kau hindarkan hamba dari penyakit, ya Allah. Hamba bisa mengenal Islam, ya Allah. Nikmat betul. Ya. Kita sholat lantaran ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena apa-apa. Ya. Begitu juga kita melakukan amal soleh yang lainnya. Bagaimana kita berinfak, bagaimana kita menderma, ya. Ya Allah, ya. Betapa banyak mereka yang menjadi yatim dikarenakan COVID seperti ini. Ya Allah, hamba bantu mereka bukan karena apa-apa, ya. Bukan karena apa-apa, ya. Tapi hamba bersyukur atas nikmat yang Kau berikan pada hamba, ya Allah. Ya. Jadi kembali bahwa, ya, di sini yang pertama ciri dari calon penghuni surga adalah beriman kepada Allah dan juga melakukan amal soleh. Amal solehnya, kata Utsman bin Affan, bukan sekedar amal soleh, tapi nggak ada riya, ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Mohon maaf sedikit keluar dari sini, ya. Bapak Ibu peserta kajian Rehat Rohani, tahu nggak berapa kekayaan Utsman bin Affan? Saya punya kajian sirah, serial ini bersambung, ya, dengan masyarakat Indonesia di Los Angeles, dan itu juga via Zoom, terbuka umum, ya. Salah satu materi yang saya sampaikan adalah berjudul 5 sahabat penghuni surga, atau 5 sahabat yang paling terkaya dan dijanjikan surga oleh Nabi SAW. Jadi ternyata di antara sahabat-sahabat yang Nabi beri kabar gembira bahwa mereka dijanjikan surga, itu 5 orang itu yang paling terkaya. Bapak Ibu tahu berapa kekayaan Utsman bin Affan? Saya kalau ngitung-ngitung, kekayaan Utsman bin Affan itu mencapai 15 sampai 17 triliun. 15 sampai 17 triliun. Kok bedanya jauh sekali, Ustadz? Ya, ini bagaimana mengkonversi daripada unta yang dia miliki, mengkonversi nilai dinar, ya. Jadi kurang lebih kan 1 dinar itu 2,4 gram atau 2,5 gram, itu dikali sekian ratus ribu, ya. Jadi harta kekayaan Utsman bin Affan itu sekitar 15 sampai 17 triliun. Bisa dibayangkan orang yang kekayaannya sampai triliunan seperti itu mengatakan bahwa amal kita itu harusnya tulus karena Allah. Subhanallah. Ya, baik. Imam Al-Baghawi kemudian mengambil apa yang diucapkan oleh sahabat Mu'adz bin Jabal. Sahabat Mu'adz bin Jabal mengatakan bahwa amal soleh itu, ya, di dalamnya ada 4 unsur. Amal soleh itu di dalamnya ada 4 unsur. Yang pertama adalah ilmu, yang kedua adalah niat yang benar, yang ketiga adalah sabar, yang keempat adalah ikhlas. Ya, subhanallah. Ilmu, niat, sabar, dan ikhlas. Ya.
Baik, hadirin hadirat para perindu surga Allah Subhanahu wa taala ya. Ini menarik sekali hadisnya riwayat Imam Bukhari nomor 1397 dan juga Imam Muslim nomor 14 ya. Bagaimana sahabat Abu Hurairah meriwayatkan anna Arabiyan anna atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Ada orang Arab Badui datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian orang Arab ini mengatakan, "Ya Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu dakhaltul jannah." Ya Rasulullah, tunjukkan padaku amal yang kalau aku lakukan aku dapat masuk surga. Nabi SAW mengatakan, ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'an. Engkau menyembah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan apapun. Wa tuqimus shalah, engkau mengerjakan salat yang wajib. Wa tuaddiz zakatal mafruḍah, engkau menunaikan zakat yang wajib. Wa tasuma Ramadan, dan engkau berpuasa bulan Ramadan. Ya. Orang Arab Badui ini kemudian mengatakan, ya, fa walladzi nafsi biyadih la azidu ala hadza. Demi zat yang aku berada pada genggamannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, aku nggak akan menambahkan selain itu. Orang tersebut berpaling. Nabi kemudian mengatakan, barang siapa yang ingin melihat seseorang dari ahli surga, maka lihatlah orang ini. Bapak Ibu para perindu surga Allah Subhanahu wa taala, hadis ini bukan berarti kita nggak perlu sholat sunnah. Bukan berarti kita nggak perlu puasa sunnah. Bukan berarti kita nggak perlu sedekah. Cuma ini batas yang paling minimum. Yeah. Batas yang paling minimum kalau mau meraih surga. Ini nih yang wajib-wajib. Yeah. Menyembah Allah, sholat 5 waktu, puasa bulan Ramadan. Kalau hartanya ini yang banyak, kewajiban zakat, tunaikan kewajiban zakat. Cuma di sini adalah ada syaratnya. Yeah. Yaitu nggak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana amal-amal kita karena Allah Subhanahu wa taala? Jadi ciri calon penghuni surga yang pertama adalah beriman kepada Allah dan beramal soleh. Yang kedua, Bapak Ibu para perindu surga Allah Subhanahu wa taala adalah bertakwa. Bertakwa. Ya. Lihat firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lilladzina taqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa azwajum mutahharatun wa ridwanum minallah wallahu basirum bil ibad. Bagi orang-orang yang bertakwa, lihat ya, terdapat balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Balasan itu berupa surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Ya. Begitu juga mereka mendapatkan istri-istri yang suci serta keridhaan dari Allah. Allah Maha melihat hamba-hambanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau tadi beriman, melakukan amal soleh. Di sini ada hal lain, yaitu bertakwa. Ya. Ini merupakan calon penghuni surga yang berikutnya, yaitu mereka selain beriman, beramal soleh, juga melakukan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Imam Nawawi mengatakan bahwa salah satu faktor pendorong untuk bisa menumbuhkan ketakwaan pada Allah adalah senantiasa menghadirkan muraqabatullah. Senantiasa menghadirkan muraqabatullah. Kita merasa diawasi. Kalau kita merasa diawasi, kita bakalan takut untuk melanggar perintah Allah. Kalau kita merasa diawasi, kita akan kemudian melakukan sesuatu dengan sebaik-baiknya. Salat misalkan, kalau kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, kalau kita merasa diawasi Allah, kita akan sholat sebaik-baiknya. Ya. Nggak mungkin kita akan ngantuk dalam sholat. Pernah Bapak Ibu ngantuk dalam sholat? Ya Allah. Ya. Saya pernah sholat di salah satu masjid, musolah lah kalau kita, ya, di Timur Tengah waktu itu. Jadi masjid kecil. Yang menarik adalah, ya, di salah satu dindingnya itu ada stiker tulisannya ajibtu lil abdi kaifa yashu baina yaday rabbih. Ya. Jadi ucapan seorang salafus saleh, beliau mengatakan, aku bingung, kata beliau, bagaimana mungkin ada seorang budak itu bisa ngantuk di hadapan Tuhannya, ya, di hadapan tuannya. Ya. Dan itu maksudnya juga adalah
bagaimana menyindir kepada kita. Bagaimana mungkin ada seorang hamba itu dipanggil sama tuannya, dia bisa ngantuk di depan majikannya. Ya. Misalkan di sini ada direktur bagian akuntansi dan ini, misalnya manggil anak buahnya. Ketika seorang direktur manggil anak buahnya, ada beberapa anak buah, di antara anak buah ada yang ngantuk. Ya. Berani nggak kayak begitu? Aduh, kayaknya rasa-rasanya hampir nggak berani. Ya. Bagaimana misalkan Menteri Keuangan manggil beberapa eselon 1, eselon 2 misalkan. Ya. Hadirin khotal iman rahimakumullah, ketika di hadapan dari seorang menteri atasannya ada yang ngantuk-ngantuk. Ya. Itu kan hampir nggak bisa dipercaya. Nah, ini bagaimana seseorang bisa ngantuk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kembali bahwa kata Imam Nawawi, salah satu faktor yang mendorong untuk bisa takwa kepada Allah adalah kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita merasa diawasi Allah. Ya. Jadi kalau kita merasa diawasi, ibadah yang kita lakukan itu nggak ngasal. Ibadah yang kita lakukan itu nggak asal-asalan. Tidak sekedar menuntaskan kewajiban, tidak. Tapi kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Sholat benar-benar kayak kita komunikasi dengan Allah. Ya Allah, hamba punya anak, ya Allah. Ya. Saat ini anak hamba mau ke pesantren. Pesantren yang mana, ya Allah? Ya. Siapkah dia ataukah tidak? Ya Allah, anak hamba sudah mau kuliah, kemana dia, ya Allah? Anak hamba sudah usia pernikahan. Jadi sholat. Ya. Minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kenapa? Merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Itu kata Imam Nawawi. Imam Ibnu Rajab mengatakan bahwa ya, tercakup dalam ketakwaan bahkan merupakan derajat ketakwaan yang paling tertinggi, yaitu melakukan berbagai perkara yang disunnahkan dan meninggalkan berbagai perkara yang makruh, tentu saja apabila yang wajib sudah ditunaikan. Artinya ya, selain tadi iman dan amal soleh melakukan kewajiban, ditambah nih ya, ditambah dengan ibadah-ibadah yang sunnah. Karena kenapa? Aduh ya Allah, sholat saya ada bolong-bolongnya, puasa saya ada bolong-bolongnya. Ditambah dengan amalan-amalan yang sunnah. Ya. Itulah takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi nomor 2004 dan Imam Ibnu Majah nomor 4246, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya tentang hal yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam surga. Nabi SAW mengatakan, taqwallah wa husnul khuluq. Bagaimana takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Artinya apa? Ada memang orang yang masuk surga tapi dia nggak pernah sholat, dia nggak pernah zakat. Kenapa? Karena baru saja dia masuk Islam, kemudian sudah meninggal. Ada sahabat misalkan, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan berperang, jadi udah mau berangkat, ya, tiba-tiba ada seorang kafir yang mengatakan, "Hei Muhammad, kalau aku masuk Islam dan aku ikut dalam peperangan dan aku terbunuh di sana, apakah aku akan masuk surga?" Iya, kata Nabi. Ya. Orang itu lagi mengunyah kurma. Maka dia kemudian mengatakan bakhin bakh, ya, artinya ya, kalau bahasa kita ungkapan yang bernada kekesalan. Innaha lahayatun tawilah. Kalau harus masuk surga, cuma mesti ngabisin kurma ini kehidupan yang lama sekali. Dia tinggalkan makan kurmanya, dia ikut berperang. Sebelumnya dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, dia ikut berperang dan ternyata dia gugur di sana. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dikasih tahu bahwa orang yang tadi baru masuk Islam ternyata gugur di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi tersenyum dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, dakhalal jannah walam yarka' raq'atan lillah. Dia masuk surga dan belum pernah ruku dan sujud sekalipun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Memang ada yang seperti itu, tapi kata Nabi SAW yang paling banyak itu adalah karena orang itu memang menjaga ibadahnya dan juga akhlaknya. Ya. Nah, ketika ditanya apa yang paling banyak memasukkan orang ke dalam neraka, ya Allah, ini rahasianya. Nabi mengatakan al-fam
wal farj, bagaimana mulut dan juga kemaluan. Mulut ini artinya adalah bagaimana hal-hal yang menggelincirkan manusia dengan mulutnya. Bohong, ya. Bagaimana kemudian membicarakan aib orang lain. Bohong ini, aduh, Masya Allah. Ya. Kadang kita cerita dilebih-lebihkan. Ya. Kadang kemudian kita bumbu-bumbui. Mohon maaf. Kalau ada yang ingin kemudian merasa agar dekat dengan atasan, agar disayang, dia tambah bumbu-bumbu, biar kemudian disukai. Hati-hati. Ya. Dia bohong, dia berdusta, dia menggunjing, dia memfitnah. Ya. Hadirin khotaliman rahimakumullah. Ya. Termasuk juga mulut artinya adalah memakan sesuatu yang haram. Ya Allah, memakan sesuatu yang haram. Mohon maaf nih Bapak Ibu, mohon maaf sekali lagi saya katakan, hati-hati dengan sesuatu yang haram, hati-hati. Ya. Kelihatannya kita menyepelekan, tapi ternyata itu berpengaruh Bapak Ibu, pengaruh, ya. Pengaruh ke anak kita, pengaruh dalam rumah tangga kita. Jadi bawahnya tuh panas. Yang dulu awal-awal nikah, ketika golongan masih, ya katakanlah masih sederhana di departemen keuangan ini, ya Allah, dengan pasangan tuh harmonis, semangat, sholat bersama, tilawah bersama, ya, ngajarin anak baca Quran, ya. Tapi ketika kemudian sudah makin tinggi, dan kemudian sudah mulai lupa untuk menjaga kehalalan hartanya, ya Allah, terasa panas. Istri jadi tidak penurut, anak juga sering membantah. Ya Allah, hati-hati. Ya, al-fam, ya, mulut. Ya. Kita lihat bagaimana para salafus saleh. Ya. Mereka ketika kemudian syubhat saja itu langsung dikorek untuk kemudian dikeluarkan karena merasa menyesal. Ya. Hadirin khotal iman rahimakumullah. Yang kedua adalah al-farj, kemaluan. Bagaimana godaan daripada syahwat, ya Allah, ya. Bapak Ibu, kalau ada yang pertemanan dengan saya baru saja diingatkan kajian saya 2 tahun lalu tentang midlife crisis. Ya, ini memang acara dengan radio di Amerika, judulnya midlife crisis. Kalau bahasa kita itu adalah pubertas kedua. Ya, mohon maaf kalau kata orang Jawa Baratnya begermindo, gitu, puber kedua. Ada apa tidak? Ya. Dan ternyata ya, walaupun para psikolog nggak mengatakan itu satu fase, tapi di situ dikatakan dari apa yang saya pelajari, ketika orang sudah mulai establish, dia sudah punya jabatan, gaji juga udah lumayan, ya mohon maaf nih ibu-ibu, bapak-bapak, umur 40, yang suami udah mulai ada jabatan, gaji juga sudah mulai lebih, ya. Kita lihat ya, umur 40 itu kembali seorang laki-laki pengen eksis, ya. Kembali rambutnya rapi, ya Allah, ya. Kalau kata anak muda sekarang, mobil dibikin ceper, naik motornya juga gaya, padahal dulu mah biasa aja. Ya. Umur 40, tapi di saat yang sama istrinya umur 40, mohon maaf, kulit sudah mulai kendor, ya, udah mulai males, romantisan. Nah ini bahaya. Di kantor ada yang baru-baru pegawai, harum, respect. Bapak seneng ya kalau misalkan punya suami kayak bapak. Wah, Masya Allah ya. Ya, udah soleh, rajin, saya lihat ikut kajian, ya. Hadirin khotal iman rahimakumullah, al-farj, ya. Ya, udah punya anak, istri juga ada yang demen. Aduh, midlife crisis, ya. Krisis paruh baya, ya. Jadi Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, hati-hati. Jadi kembali bahwa ciri calon penghuni surga bertakwa pada Allah. Bukan hanya melakukan ibadah yang wajib, tapi ditambah dengan hal-hal yang lain, ya. Baik. Yang ketiga, ya, di antara ciri calon penghuni surga adalah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa saya cantumkan ini? Karena taat itu dalam hal yang kita nggak sukai. Ya. Kalau taat dalam hal yang kita sukai itu namanya bukan taat, ya memang begitu. Ya. Sesuai dengan kemauan kita. Tapi ini
Ada kemauan kita yang ya Allah ya, harus kemudian seiring dengan bagaimana Allah menentukan. Makanya Allah berfirman dalam surat An-Nisa, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may yuti'illaha wa rasulah. Ya. Yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa dzalikal fawzul azim. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka Allah akan masukkan ke dalam surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Itu merupakan kemenangan yang besar. Ketika syahwat kita berbeda dengan apa yang Allah inginkan, nah disinilah kita perlu taat. Disinilah kita perlu taat. Ya. Saat kita lagi duduk, tiba-tiba lewat seorang wanita yang terbuka auratnya, bagaimana syahwat kita? Lihat, lihat. Aduh ya Allah. Ya. Tapi kita taat pada Allah Subhanahu wa taala. Enggak mau. Ya. Hadir khotal iman rahimakumullah, kita teringat tahapan-tahapan perzinahan. Apa tahapan perzinahan? Nazratun wabtisamatun famau'idun faliqaun. Pandangan saling tatap. Oh, ya. Wabtisamatun saling senyum, melontarkan senyum. Kalau kata orang sekarang tebar pesona, melontarkan senyum. Famau'idun janjian. Ya. Faliqaun maka ketemuan. Ya. Hadir khotal iman rahimakumullah. Tapi kalau kita memilih taat pada Allah, enggak, saya enggak mau begitu. Ya. Begitu juga dengan hal-hal tadi yang saya katakan, aduh mohon maaf, hati-hati. Berkaitan dengan uang, ya Allah. Kadang setan itu pinter Bapak Ibu. Ya. Kita enggak mau. Tapi bagaimana menggodanya? Anak pengen sekolah, orang tua kurang sehat. Ini yang kemudian akhirnya setan menggoda kepada kita. Udah nggak apa-apa, ambil aja. Kan bukan buat kamu juga, buat orang tua. Itu lihat sakit. Udah ambil aja. Buat anak sekolah, itu gimana biaya sekolahnya? Ya Allah. Ini kita harus taat Bapak Ibu. Nih calon penghuni surga tuh begitu. Ya. Bagaimana kisah ya yang diceritakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, bagaimana Nabi cerita tentang 3 orang yang terjebak dalam gua dan kemudian masing-masing menceritakan amalnya. Bagaimana seseorang mengatakan, aku punya saudara, ia cantik jelita. Aku menyukainya sebagaimana laki-laki kepada perempuan. Artinya sayangnya itu bukan sayang saudara, tapi memang dia cinta. Ya. Ada syahwat, ada birahi. Ya. Apa yang terjadi? Suatu hari dia datang, tidak memiliki harta dan bermaksud meminjam kepadaku. Maka aku memberikan pinjaman dengan syarat agar dia mau berduaan dengan diriku. Ya. Dengan terpaksa dia kemudian menyetujui. Tapi pada saat berduaan dengan dirinya, dia mengingatkan kepadaku, jangan sampai membuka sesuatu, melainkan sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Bergetar diriku, kata beliau. Ya. Aku tinggalkan dia, dan aku jadikan harta tersebut sedekah buat dirinya. Hadir khotal iman rahimakumullah, nih, orang yang taat pada Allah. Ketika syahwatnya mengatakan B, tapi kemudian ajaran Allah mengatakan A, enggak. Dia akan ikut dengan yang A. Itu taat pada Allah. Yang keempat, mencinta dan membenci karena Allah Subhanahu wa taala. Ini masalah cinta, nih masalah yang unik. Dia hati ya. Begitu juga benci. Tapi kita cinta dan benci ini itu bukan karena harta, bukan karena kita mengharapkan berkaitan dengan dunia, bukan, ya. Tapi kita mencinta dan membenci karena Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mujadalah ayat 22 ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim ya. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwaduna man hadallaha wa rasulah walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum au ashiratahum ya. Tidak akan kalian jumpai suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Mereka berkasih sayang kepada orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Meskipun mereka bapaknya sendiri, meskipun mereka anaknya sendiri, meskipun mereka adalah saudara sendiri, maupun sanak keluarga mereka.
Ya. Ulaika kataba fi qulubihimul iman. Ya. Jadi hadirin khotul iman rahimakumullah, di sini faktor loyalitas, benci dan cinta itu karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi bagaimana dia memberikan kecintaan ya, kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala sukai? Coba Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala cinta kepada orang yang beriman, ya dia mencintai orang yang beriman. Ya. Allah Subhanahu wa taala murka kepada orang yang menentang Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai bentuk konsekuensinya dia juga nggak suka kepada orang yang menentang kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun itu ayahnya, walaupun itu saudaranya. Ya. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, tahu dan kenal tentunya Khalid bin Walid. Kenal ya Khalid bin Walid. Ya. Bapak Ibu tahu siapa ayah dari Khalid bin Walid? Ayah dari Khalid bin Walid ini seorang tokoh Quraisy. Ya. Ayahnya bernama Al-Walid bin Mughirah. Al-Walid bin Mughirah ini punya performan yang luar biasa. Beliau orang yang cerdas, beliau orang yang royal, dan bukan saja royal, kaya. Ya. Jadi setiap musim haji, orang-orang Arab berdatangan ke Mekah. Bapak Ibu tahu nggak? Al-Walid bin Mughirah per hari menyembelih 10 ekor unta, 10 ekor unta. Yang kemudian dia bagikan kepada orang-orang yang datang ke Mekah. Per hari, selama musim haji. Oh, ini kalau diceritakan nantinya ini. Tapi ternyata Al-Walid bin Mughirah juga, ya, ini orang yang kenceng. Ya. Kenceng dalam artian adalah bahwa diriwayatkan beliau belum pernah meminum khamr sedikit pun. Beliau nggak membolehkan kepada dirinya dan kepada anaknya. Bahkan dalam satu riwayat Al-Walid bin Mughirah pernah memukuli saudaranya Khalid. Jadi bukan Khalid, ada yang lain. Karena kenapa? Ketahuan meminum khamr. Tapi sayang Al-Walid bin Mughirah ini ternyata dia terjebak dengan yang namanya sombong. Ketika Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa dirinya diutus oleh Allah, ya, Al-Walid bin Mughirah kemudian merasa, kenapa harus Muhammad dan bukan diri saya? Disitulah beliau benci luar biasa. Nah ini berbeda dengan anaknya Khalid bin Walid. Ya. Hadirin khotul iman rahimakumullah, Khalid bin Walid menentang ayahnya. Kenapa? Karena ayahnya ini menjadi pengganjal terbesar daripada dakwah Nabi di Mekah. Ya. Hadirin khotul iman rahimakumullah, jadi cinta dan bencinya itu karena Allah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Nabi SAW bersabda, man ahabba lillah wa abghadha lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmalal iman. Barang siapa yang mencinta karena Allah, benci karena Allah, memberi karena Allah, dan tidak memberi juga karena Allah, sungguh dia telah menyempurnakan keimanannya. Dia mencintai seseorang, dia suka akrab gitu ya, bukan karena materi, tapi karena memang ya Allah, saya kalau dekat sama dia sering dinasehati, saya kalau dekat dengan dia jadi semangat bagaimana beribadah. Jadi karena itu, ya. Bencinya juga karena Allah Subhanahu wa taala. Dia bukan benci karena apa-apa, karena kenapa? Dia bermaksiat kepada Allah. Memberi juga bukan untuk mencari popularitas dan lain sebagainya. Ya. Menahan, dia nggak mau ngasih, nggak ya. Karena Allah Subhanahu wa taala sungguh ia telah menyempurnakan keimanan. Baik, hadirin khotul iman rahimakumullah, yang berikutnya adalah ya, berinfak saat senang dan susah. Ya, berinfak saat senang dan susah. Ini Masya Allah. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, bersegeralah kalian menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang menginfakkan hartanya dikala senang maupun dikala susah. Hadirin khotul iman rahimakumullah, ya. Infak ini merupakan bukti keimanan kita.
Infak merupakan bukti keimanan kita. Dalam sebuah hadis, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dan bertanya kepada sahabat, sedekah yang bagaimana yang paling besar? Coba Bapak Ibu, sedekah yang bagaimana yang paling besar? Ya, mungkin kita akan mengatakan bahwa sedekah yang paling besar itu adalah sedekah yang paling banyak nominalnya. Mungkin begitu ya. Tapi ternyata hadirin khotal iman rahimakumullah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa sedekah yang paling besar pahalanya adalah engkau sedekah pada saat engkau sehat. Ada rasa kikir, engkau masih perlu dunia, dan engkau masih takut miskin. Subhanallah. Jadi kata Nabi, sedekah yang paling besar pahalanya adalah sedekah dalam keadaan sehat. Kenapa demikian? Karena kalau kita dalam keadaan sehat, cenderungnya itu pelit Bapak Ibu. Coba kita kalau lagi sehat begini, ya, itu saya lihat di flyernya, kalau yang ingin infak, ya, bisa scan barcode dan lain sebagainya, transfer ke rekening ini. Kalau kita lagi sehat, ya. Tapi kalau kita sedang sakit, ya Allah, mana itu rekening panitia misalkan, ya. Jadi kenapa Nabi mengatakan pada saat kalian sehat? Karena kenapa? Saat kita sehat cenderungnya pelit, ya. Dan ada rasa kikir, banyak kebutuhan, diajak sedekah, aduh, baru saja keluar biaya besar, anak masuk kuliah, aduh, ini kita baru saja Idul Adha, aduh, ini baru ini dan itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, ada saja keperluannya. Ya. Dan ingin kaya, artinya banyak keperluan. Pengen ganti motor, pengen ganti mobil, pengen ini dan itu. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menarik adalah bahwa, ini yang menarik, hadis itu kan tentang sedekah. Tapi kalau Bapak Ibu cari di kitab hadis, ternyata hadis itu bukan dimasukkan dalam bab sedekah. Tapi apa? Dalam bab al-mujahadah. Bab bagaimana berjuang. Kenapa? Berjuang melawan perang batin. Ya Allah. Ya. Berjuang melawan perang batin. Ketika ada ajakan bersedekah, terjadi perang batin. Ya. Kasih enggak. Ya. Yang hijau atau yang merah, yang biru atau yang merah. Ya. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmati, pasti terjadi perang batin. Ya. Nah, pada saat kemudian kita bisa mengalahkan itu, Masya Allah. Ini ciri calon penghuni surga. Ya. Masya Allah, Bapak Ibu yang rahmati Allah. Saya ada yayasan di Gunung Putri Bogor. Ya, ini memang ada sekolahnya dari tingkat ibtidaiyah, tsanawiyah, dan aliyah. Tapi yang diasramakan itu memang khusus yatim dan du'afa. Ya. Biasanya setahun itu hanya berapa anak, karena memang mereka free sama sekali. Ya. Makannya, sekolahnya, ngajinya, pakaian. Ya. Nah, hadirin khotal iman rahimakumullah, tahun ini ya, saya bilang sama istri, nggak apa-apa, kita terima yang daftar. Kenapa? Ya Allah, Bapak Ibu, ya, banyak yang datang itu, yang ayahnya meninggal karena COVID. Ya Allah, sedih luar biasa. Ya. Bahkan bulan lalu ada yang datang. Ya. Seorang wanita, dia cerita suaminya meninggal karena COVID. Anak 5, ya Allah. Ya. Hadirin khotal iman rahimakumullah, walaupun kelihatan kegiatan belajar mengajar sudah dimulai, saya katakan pada istri, nggak apa-apa, kita terima. Ya Allah, kesian. Ya. Istrinya itu cerita anehnya itu, suaminya itu ketemu terakhir dengan anak-anak ketika dijemput dari puskesmas. Ya. Ketika dijemput hanya dari jauh begini, ngelihat dibawa ke ambulan. Setelah itu nggak ada kabar di rumah sakit, artinya nggak bisa dijenguk. Ya. Setelah itu ada kabar meninggal dunia dan sudah dimakamkan. Ya Allah. Ya. Jadi hadirin khotal iman rahimakumullah, ini mungkin yang membuat kita ringan untuk berinfak. Ya. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmati. Yang berikutnya adalah ya, ciri calon penghuni surga adalah memiliki hati yang selamat. Nah ini ya, dalam surat Asy-Syu'ara ayat 88 sampai ayat 9, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari kiamat tidak bermanfaat lagi harta dan keturunan, melainkan orang yang menghadap kepada Allah dengan hati yang selamat. Ya Allah.
Aduh, ya. Hadirin khotal iman rahimakumullah, ada seseorang yang mengatakan bahwa ciri calon penghuni surga itu adalah dia tidak menyusahkan orang lain. Dia nggak menzalimi orang lain. Ya. Kalau dia ngambil hak orang lain kan menyusahkan. Enggak, dia nggak mau begitu. Ya. Dan juga tidak menyakitkan hati dari orang lain. Ini ciri calon penghuni surga. Ya. Bagaimana orang lain itu nggak tersakiti hatinya dengan ucapannya, dengan tindakannya. Dia juga tidak menyusahkan orang lain. Baik, hadirin khotal iman rahimakumullah. Ini saya ambil sebagian saja. Ya. Bagaimana Nabi SAW dalam suatu majelis pernah mengatakan, nanti akan masuk ke majelis kita seseorang dari penghuni surga. Para sahabat kaget. Ya. Ini orang datang terlambat dalam majelis, tapi kata Nabi di penghuni surga. Masuklah seseorang dan di janggutnya ini masih meneteskan air bekas berwudu. Ada seorang sahabat yang kemudian ingin tahu apa rahasianya. Ketika bubaran majelis tersebut, sahabat ini bermaksud menginap di rumah orang itu. Nginap selama 3 hari. Setelah nginap 3 hari, dia nggak mendapatkan ada hal yang istimewa. Biasa aja. Ya, sholat. Ya, sholat malam juga biasa. Akhirnya kemudian, ya, dia kemudian mengatakan kepada tuan rumah, "Hei," katanya, "tahukah engkau 3 hari yang lalu di majelis Nabi SAW, ketika engkau datang, Nabi mengatakan bahwa engkau termasuk ahli surga. Aku nginep 3 hari tapi nggak mendapatkan hal yang istimewa." Sahabat ini juga bingung. Ya. Akhirnya kemudian, falamma wallaitu. Ketika kemudian sahabat ini yang nginep itu udah mau pulang, dipanggil, "Sini," katanya. "Ma huwa illa ma ra'ait. Ghaira anni la ajdu fi nafsi li ahadin minal muslimina ghishan wala ahsudu ahadan ala khairin a'tahu Allahu iyyah." Ya. Jadi hadirin khotal iman rahimakumullah, ya. Laki-laki ini, sahabat yang tadi dijanjikan surga oleh Nabi ini mengatakan bahwa aku nggak punya sesuatu amal yang istimewa. Selain yang kau lihat, ya sholat malam juga biasa. Ya. Tapi hanya saja, kata beliau, aku nggak punya perasaan dendam dalam hatiku kepada seorang muslim sekalipun. Aku nggak pernah hasad iri dengki kepada seorang yang lain pun. Ya, ternyata sahabat yang nginep itu namanya Abdullah bin Umar. Dia mengatakan, apa kata beliau? Ya, hadhihi allati balagat bik wa hiya allati la nutiq. Ya, kata beliau, inilah amalan yang mengantarkan engkau sampai dikatakan ahli surga, dan inilah yang kami nggak mampu. Hati yang bersih. Ya. Hadirin khotal iman rahimakumullah, yang terakhir nih, yang terakhir, ya. Kalau bukan karena waktu, ya. Yang terakhir, hadirin khotal iman rahimakumullah, ahli tahajud. Ahli tahajud. Tahajud merupakan sifat dari orang-orang ahli surga. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun, akhidhina ma atahum rabbuhum, innahum kanu qabla dzalika muhsinin." Sungguh orang-orang bertakwa berada di surga yang ada mata airnya sambil menerima pemberian dari Tuhan mereka. Sungguh mereka sebelum itu saat di dunia adalah orang yang berbuat baik. Lihat bagaimana Allah mengatakan, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam. Bukan nggak tidur, bukan begadang, tidur. Tapi mereka bangun untuk sholat malam. Ya. Ini ciri penghuni surga. Ya. Hadirin khotal iman rahimakumullah, masa satu rumah sudah punya istri, punya anak, ada mertua, nggak ada yang bangun rumah itu. Ya Allah, ya. Ciri penghuni surga kata Allah Subhanahu wa taala, ya, yaitu mereka ahli tahajud. Hadirin khotal iman rahimakumullah, saya kira waktu juga yang memisahkan kita kembali bahwa itulah di antara ciri-ciri calon penghuni surga, dan kita bisa mengaca di situ. Adakah kita termasuk calon penghuni surga? Tentunya kita berharap kita termasuk di antaranya. Demikian, jazakumullah khairan, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz atas curahan ilmunya.
izin untuk menyimpulkan sedikit tadi tentang ciri-ciri ahli surga. Yang pertama, syaratnya yaitu beriman kepada Allah dan beramal soleh dengan ikhlas. Yang kedua, bertakwa kepada Allah dan berakhlak yang baik. Yang ketiga, taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Selanjutnya, mencinta dan membenci karena Allah. Terus yang kelima, berinfak saat keadaan senang maupun susah. Yang keenam, tidak menyusahkan dan menyakiti hati orang lain. Yang terakhir, ahli tahajud. Kepada Bapak Ibu, dipersilahkan mengajukan pertanyaan. Yang pertama sudah ada pertanyaan dari Pak Junaidi, Ustadz, yang mohon dijelaskan Ustadz, amal perbuatan yang kita sadari, yang tanpa kita sadari dapat menjadikan diri kita gagal untuk masuk surga, padahal kita merasa sudah banyak melakukan amal kebaikan. Ini seperti yang di hadis Arba'in Nawawiyah yang keempat, ya Ustadz, tentang penciptaan manusia dan takdir. Baik. Selanjutnya ada yang bertanya lagi, silakan Bapak Ibu. Silakan open mic bagi yang ingin bertanya. Silakan Ustadz dijawab dulu. Mungkin pada masih malu-malu Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Hadirin khotaliman rahimakumullah. Ya. Dalam hadis yang keempat dalam kitab hadis Arba'in, sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, beliau menceritakan bagaimana Nabi SAW bersabda, ada orang-orang yang beramal dengan perbuatan ahli surga. Ya. Sehingga jarak antara dia dengan surga sepertinya sehasta. Tapi catatan Allah mengatakan lain. Dia melakukan perbuatan ahli neraka dan masuk ke dalamnya. Di sini yang menjadi pertanyaan adalah kenapa kok bisa begitu? Ya, track recordnya udah bagus, tapi ternyata di ujungnya ternyata bukan happy ending, bukan husnul khotimah. Kenapa? Ya. Imam Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan bahwa orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang suka menyembunyikan dosa mereka. Ya. Jadi di luaran orang melihatnya dia sebagai orang yang ahli ibadah, tapi ternyata dia menyembunyikan dosanya. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan bertaubat, ngasih kesempatan bertaubat, ngasih kesempatan bertaubat. Ketika tidak digunakan kesempatan ini, Allah Subhanahu wa taala kemudian buka di akhir daripada kehidupannya. Maka kata Imam Ibnu Rajab, hati-hati dengan dosa yang kau sembunyikan dari orang-orang. Ya. Jadi amal yang wal-iyazubillah bikin seseorang itu kemudian gagal di ending dari kehidupannya adalah karena dia menyembunyikan dosa yang tidak diketahui oleh orang lain. Yang kedua, Pak Junaidi, yang tanpa kita sadari menjadikan kita gagal, ya, itu adalah lisan. Nabi SAW mengatakan, wa innar rajula la yatakallamu bikalimah. Ya, ada seseorang yang dia nggak sadar, ya, dia mengucapkan suatu kalimat bahkan la yulqi alaihi balan. Dia nggak ambil kira kalau kata orang Malaysia. Dia nggak peduli, dia nggak hitung ucapan itu. Tapi itulah yang menjadikan dia kemudian terjerumus ke dalam neraka yang jauh, yang panjangnya demikian dalam. Ya. Jadi lisan, ya, lisan yang maaf tiba-tiba menjadikan kita itu tergelincir, sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan saya, aduh ya Allah, hati-hati. Ya, ya. Kemudian ketika diingatkan, justru malah kemudian lisannya ini menantang Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu, ya. Yang pertama, Pak Junaidi, adalah hati-hati dengan dosa yang disembunyikan di hadapan manusia. Yang kedua adalah tanpa kita sadari lisan kita berkata yang tidak semestinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustadz atas penjelasannya.
Bagi Bapak Ibu yang lain yang pengen bertanya, dipersilahkan. Izin Mas Wahid. Ya. Ya, silahkan Bu Minerva. Ya, kebetulan. Assalamualaikum Pak Ustadz Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, terkait ini Pak yang ciri manusia yang bisa masuk surga, terkait infak nih Pak. Infak kan tadi bisa sembunyi atau terang-terangan. Baik. Tapi di satu sisi kita juga pas yang diterang-terangan itu kadang kayak oke deh saya ceritakan kejadian tadi pagi Pak, tiba-tiba suami langsung nyeletuk, kita mau infak nggak ke masjid gitu, langsung ya udah gitu, langsung sekian, terus atas nama siapa ya gitu, hamba Allah aja ya, pakailah nama salah satu anak kita, mudah-mudahan anak kita itu jadi senang mencintai masjid ya. Jadi kadang-kadang kami tuh kalau ke masjid itu bersedekah atas nama anak-anak kita supaya mereka tuh terpanggil gitu loh Pak, terpanggil untuk ke masjid. Tapi balik lagi, aduh takut riya ya, jadi masih ini, itulah yang kadang membuat saya sama suami sering ini, aduh enaknya seperti apa, mohon penjelasannya Pak, seperti apa sih yang enak gitu bagi diri kami, itu mending takut riya atau mending kita terang-terangan dengan niat insya Allah atas nama anak gitu Pak. Terima kasih. Terima kasih ya. Ibu, ini pertanyaannya bagus sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Saya teringat dengan ucapan Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad ini seorang ulama ya Bu. Beliau pernah mengatakan ya, la tatlub amalan bila riya'in tabqa waqifa. Jangan kalian mencari perbuatan yang tidak ada riaknya, tapi lantas kalian tidak beramal. Artinya begini, jangan sampai, aduh, saya takut riak, saya takut nggak ikhlas. Artinya jadinya nggak beramal, salah juga yang begini. Jadi misalnya jangan sampai juga, misalnya kok nggak hadir sih dalam kajian rehat rohani? Oh, saya takut riak. Bukan begitu. Justru hadir gitu. Misalnya, maaf, kita suka ada pengajian hari Ahad subuh misalnya, ya. Misalkan tiba-tiba mertua datang, ya. Kemudian kita bilang, nggak usah ikut pengajian, takutnya ntar disangkanya cari muka sama mertua. Jangan, kalau memang itu kebiasaan kita ikut pengajian, ya kita ikut pengajian, bahkan kalau perlu kita ajak mertua kita, ya. Jadi kembali Bu, bahwa jangan sampai kita ingin amal ibadah kita itu ikhlas, tapi terus kita jadi nggak beramal. Jangan sampai kita pengen ya amal kita itu ikhlas dalam berinfak, tapi kemudian, waduh kayaknya saya takut riya nih, akhirnya nggak berinfak. Nah ini salah. Ya. Nah yang kedua adalah tadi, apakah hamba Allah namanya, ataukah anak, atau nama kita? Yang pertama saran saya jangan hamba Allah. Ya. Ikhlas itu rahasia kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau zaman sekarang itu perlu akuntabilitas. Jadi kalau kemudian pemberinya itu hamba Allah, kemudian penerimanya hamba Allah, ketika diaudit nih siapa? Gitu. Jadi nggak apa-apa untuk kemudian ini untuk akuntabilitas ya. Dari misalnya tadi bapak, dari ibu. Nah, sekarang tinggal pilihannya apakah mau atas nama ibu atau atas nama anak. Nah, ini kalau tentang hal ini terserah ya. Cuma intinya adalah bahwa ketika kita menyebutkan nama bukan berarti kita riya, bukan. Tapi ini adalah untuk akuntabilitas ketika audit dan lain sebagainya. Ya. Tapi kalau masalah ikhlasnya itu kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau mau atas nama anak, silakan. Ya. Tadi yang ibu katakan apakah menjadi doa, bahkan bisa ibu kasih tahu, nak, tahu nggak masjid itu kan lagi pembangunan. Tadi bunda dengan ayah udah ngobrol. Ya, insya Allah kita nyumbang misalkan 1 juta, 2 juta, 10 juta atas nama kamu loh. Ya. Mudah-mudahan nantinya kamu juga bisa ya. Gitu. Itu nggak apa-apa juga. Ya. Jadi kembali bahwa yang pertama tadi jangan sampai kita takut riya, tapi kemudian jadi nggak beramal. Ini keliru. Ya. Nah, caranya bagaimana? Kalau kemudian kita sudah beramal, kemudian di hati ini ada seneng gitu ya, ketika dipuji, istighfar aja. Ya. Nah, yang kedua, ketika kita infak dan lain sebagainya, jangan namanya hamba Allah. Tapi tuliskan saja nama, karena memang kita perlu untuk akuntabilitas ketika audit dan lain sebagainya. Apakah nama ibu, nama suami, atau anak? Nah, ini saya kira bisa siapa saja. Intinya adalah sebagai doa
dan motivasi untuk kemudian bisa bersedekah yang lainnya. Ya. Demikian wallahu alam. Terima kasih Ustaz. Selanjutnya ada dari Pak Dwi Nanto, Ustadz. Silakan Pak Dwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tolong dijelaskan kembali terkait dengan takwa dan akhlak yang baik, Ustaz. Apakah memang ada penyebab tertentu kenapa kok bukankah takwa itu sudah merupakan derajat paling tinggi begitu, Ustaz? Tapi kok kemudian ada yang masih berakhlak tidak baik begitu, Ustaz? Ya, ini penyebabnya apa nih? Biar kita juga bisa introspeksi. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak Dwinanto, pertanyaannya bagus sekali ya. Kenapa dalam hadis itu kok sampai disebutkan bukan saja takwa tapi akhlak yang baik ya? Karena Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, para ulama mengatakan akhlak ini buah dari pohon yang namanya ibadah atau takwa ya. Buah ya. Mestinya dalam logika kita yang namanya pohon itu mestinya berbuah. Tapi ternyata ada juga pohon yang nggak berbuah, nah begitu. Ya. Jadi artinya ada juga orang yang dia bertakwa, beribadah, tapi akhlaknya ternyata nggak bagus. Kenapa? Nah ini sebabnya kenapa. Ya. Ada beberapa hal. Yang pertama adalah mungkin dia salah memahami. Dia merasa bahwa dalam Islam itu hanya ibadah. Padahal ibadah itu ada ibadah mahdhah kepada Allah dan ada ibadah sosial. Gitu. Ya. Ini pertama karena kekeliruan itu. Ya. Jadi misalkan mohon maaf, kalau ditanya tentang seseorang misalnya, gimana tuh dia ya. Waduh, dia sih puasa Senin Kemisnya rajin. Sholatnya wah pokoknya azan dia udah di masjid Al-Amanah misalnya ya. Tapi, nah kalau udah tapi nih Pak Dwi Ananto nih biasanya nggak ngenakin nih. Tapi kalau ngomong nyelekit, tapi kalau ngomong suka nyinggung-nyinggung, tapi nggak pernah traktir orang. Tapi itu yang tapi-tapinya tuh akhlak tuh, gitu. Yang tapi-tapinya tuh akhlak. Jadi ada orang yang ibadahnya, masya Allah ya, tapi ternyata nggak berbuah akhlak karena yang pertama itu keliru. Ya, yang pertama keliru. Mestinya dia memahami bahwa ibadah ini buahnya itu adalah akhlak. Ya. Tapi keliru juga kalau orang cuma akhlak dan nggak beribadah. Ini juga keliru. Keliru juga. Wah yang penting baik, lembut, santun, sopan gitu ya. Sosialnya tinggi, tapi nggak sholat. Nah ini juga salah jelas. Jelas salah. Ya. Jadi yang pertama adalah salah faham. Ya. Yang kedua Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati. Ini kalau bahasa sayanya adalah mungkin kurang latihan, Pak. Ya. Karena dalam hadis dikatakan bahwa innamas sabru bittasabbur. Hanya saja kata Nabi SAW, sabar itu bisa dimiliki dengan berlatih sabar. Ya. Jadi mohon maaf, badan kita ada namanya olahraga. Bagaimana kita olahraga gitu. Ternyata batin, akhlak itu perlu diolah juga. Orang untuk bisa sabar itu perlu latihan. Ya, berlatih. Mungkin dari hal yang kecil. Apa hal yang kecilnya? Kita pulang dari kantor, habis tadi siang mendengar ceramah tentang sabar, macet. Atau misalkan, bajai bawanya gimana? Atau, mobil kita keserempet. Belajar sabar di situ. Gitu ya. Bahkan mohon maaf Pak, ya. Allah Subhanahu wa taala, ini saya katakan buat Bapak Ibu yang hadir nih. Sering Allah menguji kesabaran bukan jauh-jauh dari yang terdekat dengan kita. Sering, ya. Kita tahu bagaimana mulianya berbakti, diuji dengan orang tua. Ya Allah, orang tua nggak cocok sama istri. Ya, ujian. Makanya tadi saya katakan bahwa bagaimana ada orang yang takwa, tapi kok akhlaknya nggak mulia. Tadi selain mungkin dia salah paham tentang hakikat ibadah yang mestinya buahnya adalah akhlak. Yang kedua latihan, memang perlu latihan. Makanya ada seorang ulama di Mesir dalam bukunya Khuluqul Muslim, Akhlak Muslim. Ini yang menarik di muqaddimahnya Pak. Dalam muqaddimahnya beliau mengatakan coba, dan ini mungkin maaf ya bisa kita praktekkan nanti malam.
Kata beliau, coba ambil secari kertas. Ya. Kemudian tulis akhlak-akhlak Islam, akhlak-akhlak mulia. Akhlak mulia itu kan jujur, sabar, syukur, dan lain-lain. Kata beliau setelah ditulis, ya, maka tempelkan di dada kalian. Kasih contreng mana yang sudah kalian miliki. Jangan-jangan, kata beliau, kita baru sekedar mengetahui dan belum memiliki. Itu tajam bahasa beliau. Kalau bahasa kita nonjok banget, karena kata beliau sering kita bicara syukur, tapi sudah kita miliki belum syukur itu. Sering kita bicara sabar, udah kita miliki belum sabar itu. Ya, jadi kembali di antaranya itu Pak, dua ya. Yang pertama adalah salah paham bahwa dia kalau udah ibadah udah ya, padahal ibadah itu buahnya adalah akhlak. Dan yang kedua adalah kurang latihan. Sabar itu perlu latihan. Syukur dia perlu latihan. Termasuk jujur dia perlu latihan. Dia perlu latihan. Ya. Saya pernah nih, mohon maaf, tapi bukan saya kemudian mengajarkan begitu. Saya pernah ada acara mirip kayak gini, kayak acara rehat rohani. Ya. Tapi acaranya Pak, yang menarik itu adalah kita selama 2 jam itu nggak boleh ngomong. Artinya kepada teman-teman, nggak boleh tidur, nggak boleh kemudian main handphone, yang boleh hanya baca Quran atau zikir. 2 jam. Ternyata berat Pak. Ya. Itu melatih mulut kita biar nggak banyak ngomong. Aduh, subhanallah. Ya, 2 jam itu luar biasa. Ketika kayaknya udah pengen coba, tapi nggak tidur, ya, nggak baca sesuatu yang melalaikan. Yang dibolehkan hanya baca Quran sama zikir 2 jam. Yaduh, ya Allah, melatih mulut itu diam, ya Allah. Karena kenapa? Karena boleh jadi kita sudah tahu kayak tadi ya, mulut ini banyak ininya, tapi ngelatihnya ini, subhanallah. Jadi saya kira itu kurang latihan, ya, kurang latihan, ya. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Sama-sama, Terima kasih, Ustaz. Selanjutnya ada pertanyaan dari saudara kita yang dari Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh, Ustadz, dari Pak Harun Huta Galung. Silakan Pak Harun. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ustaz bertanya. Silakan. Itu saya mau bertanya terkait dengan pertanyaan Ibu Binerva tadi sih Ustaz. Bedanya ujub, sum'ah sama terakhir itu ria Ustaz. Kira-kira bisa dikasih contoh juga karena agak-agak mirip kalau menurut saya itu Ustaz. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Harun. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ya. Yang berdekatan itu sum'ah dengan ria. Sum'ah dari kata-kata ingin didengar. Ya. Ini lebih kepada kalau bahasa kita popularitas gitu. Jadi pengennya dia populer. Ini sum'ah, artinya jadi pengen dia kedengeran ya. Popularitas. Kalau ria itu dari kata-kata ro'a, terlihat. Ya. Jadi bagaimana kemudian terekspos gitu ya. Nah, jadi kalau sum'ah itu ingin kedengeran, kalau ria ini ingin kelihatan. Nah, ini dua-duanya ada irisan yang mirip, yaitu sama-sama pengen orang lain agar tahu diri dia. Ya. Cuma tahu itu kan akhirnya ada yang viral jadi omongan, ada yang kemudian menjadi kelihatan orang ditonton gitu ya. Kalau sum'ah itu artinya jadi omongan ya, jadi viral. Dia emang teladan dia, gitu. Ini sum'ah gitu ya. Tapi kalau ria, wah, kalau pengen lihat pokoknya azan di Masjid Al-Amanah Kemenkeu Lapangan Banteng, dia pasti udah ada gitu ya, gitu ya. Jadi mohon maaf, kalau lagi di masjid sholatnya kayaknya lama gitu. Kalau di rumah wah itu ria. Karena kenapa? Pengen kelihatan gitu tuh ria. Baik, yang berikutnya adalah ujub. Kalau ujub ini agak beda. Yang dekat itu adalah ujub, gurur, takabur. Jadi dalam ilmu tazkiyatun nafs ya, ujub itu bangga diri. Sampai kepada taraf misalnya, wah, saya ini pinter. Wah, saya ini jago ilmu akuntansi misalnya. Ya, saya ini baik. Ya. Tapi orang yang ujub, dia masih mengakui orang lain, gitu. Wah, tapi itu di Lapangan Banteng ada juga tuh yang jago akuntansi.
Iya sih, tapi saya juga jago gitu ya. Ini ujub. Ya. Nah, ini kalau nggak segera diobati nih Pak, dia naik eskalasinya kepada yang lebih besar. Apa itu? Gurur. Kalau gurur ini meremehkan orang. Gitu. Ya dia jago akuntansi tapi kan tamatan mana? Saya tamatan gitu ya. Jadi abis ujub kalau nggak segera disembuhin nih naik kepada yang namanya gurur, meremehkan orang. Ya. Wah jangan sombong gitu Pak, emang Bapak sih jago akuntansi misalnya. Tapi dia tapi kan tamatan mana sih gitu. Ini gurur nih. Ya. Nah kalau ujub nggak disembuhin, naik ke gurur nggak disembuhin, yang paling ujung itu tadi takabur. Takabur ini sombong. Akhirnya dia ngomong nggak ada di departemen keuangan, nggak ada di dirjen nggak ada dirjen ini yang paling ngerti akuntansi kecuali saya. Itu baru tuh takabur. Itu kayak ucapannya Firaun gitu ya. Jadi tapi itu eskalasi Pak. Makanya nanti Bapak bisa buka dalam ayat yang lain fastakhaffa qaumahu fa'ata'u. Ya, Firaun memang menyiapkan kemiskinan secara sistematis kepada umatnya, kepada masyarakatnya, akhirnya masyarakatnya itu nggak berani sama dia, dan dia akhirnya makin sombong. Jadi takabur itu memang udah puncaknya. Ya. Habis ujub, gurur, takabur. Ya, jadi itu bedanya sum'ah dengan riya, dan kemudian bedanya antara ujub, gurur, dan takabur. Wallahu a'lam. Jazakallah khair Ustaz. Jazakallahu khairan katsira Ustadz atas ilmu dan nasihatnya. Mohon izin Ustadz untuk perkenan share materi untuk dokumentasi maupun pengingat kepada kita. Soalnya sifat alami manusia mudah lupa Ustadz. Insya Allah nanti dikirim. Dan selanjutnya kami mohon perkenan Ustadz untuk bisa memimpin doa. Baik. Silakan Ustadz. Mari kita awali dengan istighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada hati-hati yang belum ikhlas karena Allah. Mungkin ada lisan selama kajian ini yang tidak Allah ridhoi. Mari kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalazim. 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 Mari kita hadirkan orang-orang yang kita cintai, pasangan kita, orang tua kita, anak kita, untuk kita sertakan mereka dalam doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah, kami yang hadir dalam kajian sore hari ini, seluruhnya bersimpuh di hadapan-Mu, dengan mengakui tiada zat yang pantas kami sembah melainkan Engkau. Bagimulah segala puji dan kesyukuran. Allahumma ya Allah, kami semua yang hadir dalam kajian sore hari ini, seluruhnya bersimpuh di hadapan-Mu, dengan mengakui segala nikmat yang pernah Kau beri pada kami. Ya Allah, kami juga mengaku begitu banyak dosa dan khilaf yang kami lakukan. Ampuni dosa yang telah lalu yang kami lakukan. Ampuni dosa yang saat ini kami lakukan. Ampuni dosa yang kami lakukan ketika beramai-ramai. Ampuni dosa yang kami lakukan ketika kami sendirian. Bahkan orang yang terdekat dengan kami pun tidak tahu. Allahumma ya Allah, ampuni mata kami yang terkadang berat untuk membaca firman-firman-Mu. Ampuni mata kami yang terkadang masih suka melihat hal yang Kau haramkan bagi kami. Ampuni mata kami yang tidak memandang iba kepada orang-orang miskin di antara kami. Ya Allah, ampuni lisan kami yang masih suka berdusta, masih suka menggunjing, masih suka menyakiti hati pasangan hidup kami, suka marah-marah dengan anak-anak kami. Ya Allah, ampuni tangan kami yang kurang merasakan kehangatan persaudaraan ketika berjabat tangan. Ampuni tangan kami yang terkadang berat untuk bersedekah. Padahal harta ini milik-Mu ya Allah. Padahal ketika kami meninggal dunia ya Allah, kami akan menyesal karena dulu kami tidak banyak bersedekah. Ampuni kaki kami
yang terkadang berat untuk datang ke masjid. Ampuni kaki kami yang sudah lama tidak menjenguk orang tua kami. Ampuni kaki kami yang sudah lama tidak berkunjung ke makam orang tua kami. Allahumma ya Allah, sehatkan raga kami, sehatkan penglihatan kami, sehatkan pendengaran kami. Allahumma ya Allah, kami memohon ridho dan surgamu ya Allah. Jauhkan kami dari neraka-Mu. Jadikanlah sisa umur kami penuh dengan ibadah dan kebajikan di jalan-Mu. Wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma ya Allah, di hari Jumat ini yang Nabi-Mu katakan sebagai penghulu para hari, kami mohon ya Allah, ampuni dosa ibu dan bapak kami. Sayangi mereka ya Allah sebagaimana sayangnya mereka pada kami. Ampuni kami yang belum sempat bakti kepada mereka. Ampuni kami yang pernah membantah kata-kata mereka. Ampuni kami yang pernah meninggikan suara di hadapan mereka. Ampuni kami yang pernah membuat mereka menangis. Ya Allah, kepada ibu dan ayah kami yang sudah meninggal dunia, ampuni dosa mereka. Lapangkan alam kuburnya. Pertemukan kami kembali dengan mereka di surga-Mu. Ya Allah, sekiranya Engkau memberikan kami pendamping hidup, berikanlah kami pendamping hidup yang kekal hingga ke surga-Mu. Ya Allah, jadikanlah rumah tangga kami harmonis. Engkau kucuri dengan cinta mawaddah warahmah. Ya Allah, lahirkan dari rahim istri kami anak-anak yang soleh dan solihah. Jaga akidah dan akhlak anak-anak kami. Jadikan anak-anak kami gemar baca Al-Quran, gemar menghafal Al-Quran, anak-anak yang menegakkan sholat, anak-anak yang taat padamu dan berbakti pada orang tuanya. Allahumma ya Allah, berkahi ukhuwah di antara kami. Berkahi ukhuwah di antara kami. Allahumma ya Allah, cabutlah dari hati-hati kami rasa iri, dengki, dendam di antara kami. Allahumma ya Allah, angkatlah wabah dan pandemi ini dari negeri kami dan juga negeri-negeri yang lainnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa bifadli subhanaka rabbina rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Sekali lagi terima kasih kepada Ustadz Dr. Agus Setiawan LCMA atas waktunya berbagi ilmu bersama kami di sini. Semoga Ustadz selalu diberikan kesehatan, keberkahan, dan selalu dalam penjagaan terbaik oleh Allah SWT. Mohon izin Ustadz dan Bapak Ibu semua, kita akan melakukan sesi dokumentasi. Kepada Mas Eka, dipersilakan melakukan dokumentasi, Mas Eka. Silakan Mas Eka. Terima kasih Bapak Ibu. Bapak Ibu yang berbahagia, mohon jangan beranjak dulu karena setelah ini ada kuis dengan hadiah yang menarik. Dipersilakan kepada Mbak Rosa untuk menayangkan kuisnya untuk kuisis. Silakan Bapak Ibu join kuisisnya di kode 039863. Kepada Ustadz Dr. Agus, apabila ada kepentingan yang mendesak, dipersilakan meninggalkan forum.
Jeh, Terima kasih Ustaz. syukran. Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Bapak Ibu, silakan bergabung. Baru 9 orang. Kode kuis 039863. Sudah 16 orang yang join. Oke, Bapak Ibu, kita mulai ya. Silakan Mbak Rosa dimulai. Nama surga yang disebut dalam surat Al-Bayyinah adalah sudah 11 yang menjawab dari 16 peserta. 13, 15, 16 lengkap. Oke, semua sudah menjawab. Sementara di peringkat pertama ada Pak Jun. Jawaban yang benar adalah surga Aden. Oke, selanjutnya pertanyaan kedua. Berikut ini yang bukan merupakan ciri-ciri calon penghuni surga adalah ya, semua sudah menjawab. Pak Jun masih tetap, sudah disawai Mas Laudi. Jawaban yang benar berinfak, menunggu harta yang banyak. Oke, nomor 3. Buah yang ada di surga yang disebut dalam surat Al-Waqiah adalah ya, 15, 16, 17. Semua sudah menjawab. Oke.
Iya, ada 1, 2, 3 memimpin. Jawaban yang benar adalah pisang. Selanjutnya, soal nomor 4. Dalam hadis riwayat Tirmidzi, kalimat dzikir yang pahalanya berupa tanaman subur di surga adalah (16, 17). Oke, semua sudah menjawab. Jawabnya adalah Pak Jun kembali memimpin. Jawabannya adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Oke, pertanyaan kelima. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, orang yang sebelum meninggal dunia akan masuk surga mengucapkan kalimat (16, 17). Oke, sudah menjawab semua. Lihat papan skor. Pak Jun masih memimpin bersama Mas Laudi. Ya, jawabannya adalah kalimat tauhid. Lanjut nomor 6. Dalam surat Quran An-Nisa ayat 13, orang yang akan masuk ke surga adalah orang yang ada di materi tadi ini. Oke, waktu habis. Papan skor tidak bergeser. Jawabannya adalah taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Soal selanjutnya, nomor 7. Perumpamaan surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa menurut Quran surat Muhammad ayat 15. Di sana terdapat Oke, waktu habis. Sudah menjawab. Wah, sudah. 1, 2, 3 menyusun. Memimpin ya. Nah, jawabannya adalah susu, homer, dan madu. Oke, pertanyaan selanjutnya. Ada yang bilang soalnya susah. Dalam surat Al-Baqarah ayat 25, surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai disediakan untuk waktu habis. Mbak Safira naik ke posisi 2. Jawaban yang benar adalah orang beriman. Soal nomor 9. Dalam surat Ad-Dzariyat ayat 17, salah satu ciri-ciri penghuni surga adalah orang yang
sedikit tidurnya waktu malam, yaitu orang yang, ya silahkan lihat gambarnya, Bapak Ibu pilih gambarnya. Waktu habis. Ya, jawabannya, Mas Jarir naik ke posisi 4. Jawaban yang benar adalah orang yang tahajud, gambarnya sholat tahajud. Selanjutnya pertanyaan terakhir. Sebutan dari Ustadz Dr. Agus adalah siapakah kira-kira 3 besar kali ini? 15. Oke, waktu habis. Papan skor. 3 besar yaitu 1, 2, 3, Mbak Safira dan siapa tadi? Minta tolong Mbak Rosa ditayangkan dan Pak Agus. Oke, Bapak Ibu. Dengan berakhirnya kuis, berarti telah usai acara pada sore hari ini. Insya Allah hadiah akan dikirimkan ke meja kerja masing-masing pemenang. Syaratnya semoga sabar dalam menanti hadiah ya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jangan lupa infak untuk dukungan kegiatan Riyad Rohani di rekening atas nama Ibu Yuyun, nomor rekening 12903 kali 5736596. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Materi sudah di-share Pak Untung ya Bapak Ibu di chat Zoom bagi yang ingin menyimpan. Terima kasih Pak Untung. Terima kasih semuanya sudah berakhir. Silakan sholat maghrib. Terima kasih Mas Wali. Induk ya. Assalamualaikum. Mas Sol, sehat Mas Sol? Alhamdulillah sehat. Nah, ya. Berhubung sudah maghrib, izin untuk mengakhiri sesi Zoom kali ini. Saya end meetingnya. 1, 2, 3.